Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini dari pelajaran layanan jaringan kelas 12 TKJ, kita akan membahas tentang OSI layer. Kemarin kita sudah membahas tentang standar komunikasi yang dibuat oleh salah satu badan di pemerintahan. Sekarang kita lanjut ke OSI layernya. Buat yang masih belum paham, untuk yang pertemuan sebelumnya bisa kalian pelajari di Google Classroom ya. Kalian bisa buka saja, di situ ada link YouTube-nya kalau misalnya kalian mau belajar di pelajaran sebelumnya. Oke, lanjut. OSI layar, pelajaran layanan jaringan. Yang pertama, apa itu OSI layar? OSI layar di sini adalah pertama kepanjangannya dulu. OSI itu kepanjangan dari Open Systems Interconnection atau yang biasa disingkat OSI yang kita mau bahas, diciptakan oleh International Organization for Standardization. Jadi nama modelnya itu OSI, tapi nama perusahaan, nama yang menciptakannya itu ISO. Jadi jangan sampai terbalik kalau misalnya nanti ada soal seperti apa model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization, itu kalian bisa sebut OSI layer atau Open System Interconnection. Nah kalau misalnya ada yang siapa yang membuat model OSI misalnya, nah itu baru kalian jawab International Organization for Standardization. Jangan sampai terbalik. Nah, kita lanjut. Yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Jadi, dalam membangun sebuah jaringan atau berkomunikasi data melalui jaringan itu tidak sembarangan. Ada standarnya yang harus kita ikuti. Tidak bisa kita sembarangan saja asal bikin dan lainnya, malah ntar jadinya error atau segala macam kita tidak tahu. Nah kalau misalnya model OSI yang kita ikutin, nanti apa jaringan yang kita buat akan terstruktur. Jadi sesuai dengan kerangka logika yang ada. Oke, kita lanjut. Masih dalam pengertian OSI layar, dalam arsitektur jaringan komputer terdapat suatu lapisan-lapisan layar yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. Serta dalam mendesain suatu jaringan, kita harus memperhatikan arsitektur standar yang telah dibuat oleh sebuah badan dunia atau yang tadi kita bisa lihat di sebelumnya, yaitu ISO, International Organization for Standardization. Jadi yang tadi Bapak bilang, kalau misalnya dalam membuat OSI layar kita tidak bisa sembarangan asal buat saja. Dalam membangun sebuah struktur jaringan kita tidak bisa, atau dalam komunikasi data itu tidak bisa kita asal aja buat gitu, nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan model yang sudah ada. Dan kalau misalnya ada masalah kita tahu uh, cara mengatasinya, karena biasanya dalam sebuah model ini biasanya ada kayak peraturan, ada pengaturan segala macam tuh sudah disediakan. Jadi kalian tidak perlu mengotak-atik lagi atau enggak tidak perlu berkreasi sendiri gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ini ada berapa nih lapisan-lapisan layer. Kalau dalam OSI layer yang standar yang tadi dibikin oleh ISO tadi itu ada 7. Yang pertama ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Nah, semua ini berurutan nih, tidak boleh tukar-tukar. Misalnya kalian nuker nih network layer ke data link layer itu tidak bisa. Harus benar-benar sesuai dengan urutan yang sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi misalnya physical layer dipindahin ke application layer pun tidak bisa. Jadi dari awal sampai akhir itu udah ada fungsinya masing-masing dan harus berurutan. Tidak boleh kalian acak. Oke. Nah, dari gambar sebelahnya juga kalian bisa lihat itu ada tanda panah pun tanda panahnya tidak ngacak. Jadi ada yang bisa ke bawah, ada yang bisa ke atas. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak sampai situ saja. Bapak sudah menyampaikan apa itu OSI layar dan berapa lapisnya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang lapisan-lapisannya, Bapak akan jelaskan satu persatu, atau jika pengertiannya atau penjelasannya pendek, Bapak bisa 2 atau 3 saat dalam satu pertemuan. Oke, itu saja. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk jika ada tugas, silakan dikerjakan. Jika yang belum mengerjakan tugas, mohon dikerjakan. Karena itu kan mempengaruhi nilai kalian nanti di UAS dan UTS. Jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.